Oke, shalom teman-teman yang dahsyat di dalam Tuhan. Tetap semangat dan tetap sukacita. Hari ini kita beribadah di tempat ini karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan teman-teman dan kehidupan saya juga. Ya, sama-sama kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Sama-sama kita mau berseru kepada Tuhan. Percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa ada kuasa yang tidak terbatas, sehingga saat kami datang kami boleh mendapatkan suatu pengharapan, dan kami pun juga akan menerima tuaian yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji-Mu ya Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita bawa hati kita yang terbaik. Persembahkanlah hidupmu, karena Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Segala yang terbaik di dalam hidup kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Masa depan kami penuh dengan pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Nah, teman-teman, sama-sama kita berikan yang terbaik, persembahan hidup yang terbaik buat Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita, bahwa pada hari ini terjadi kemenangan demi kemenangan di dalam anak-anak muda. Apa yang menjadi pergumulanmu, serahkan semua kepada Yesus. Kita angkat kedua tangan kita lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Saya katakan Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami ingin menyaksikan kebenaran firman-Mu. Jadi Tuhan berkati setiap kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jadi berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat kasih dan anugerah yang tercurah di dalam kehidupan kita. Shalom teman-teman yang dahsyat, apa kabar? Ya, sungguh luar biasa kita bisa berkumpul di tengah-tengah persaudaraan kita di tempat ini. Nah, sesuai dengan tema bulan ini ya, kita membahas mengenai the greatest joy ya. Apa sih itu the greatest joy? Ya, mungkin teman-teman bisa tahu apa itu greatest joy bahasa Indonesianya. Ya, jadi terjadi sukacita yang besar di dalam hidup kita. Ya, mungkin saya akan titik fokuskan kepada be positive for the future. Ya, mungkin tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember dan kita tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2021. Jadi tinggal menghitung hari ya. Jadi dunia menyambut sukacita. Kalau kita pergi ke mall, banyak sekali ornamen-ornamen Natal. Mungkin teman-teman di rumah sudah menyiapkan pohon-pohon Natal, berkas-berkas untuk pernak-pernik yang lainnya sudah terpasang di rumah teman-teman ya, atau di gedung, atau di mall. Ya, kalau teman-teman pergi ke mall banyak tuh ya. Kemudian kita tidak lupa untuk foto di pohon Natal yang luar biasa. Nah, namun hari-hari ini hal tersebut mungkin belum memberikan kita rasa sukacita dibandingkan dengan tahun kemarin, karena kita sedang memasuki masa-masa yang memang dunia rasakan ya, pandemik ini. Ya, oleh karena itu, tetapi sebagai anak Tuhan, anak youth di tempat ini, walaupun situasi mau gimana pun tidak memutuskan hubungan kita kepada Tuhan, tapi kita menjadi pribadi yang tetap setia ya. Oleh karena itu kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir bahwa kehadiran Tuhan Yesus melalui kelahirannya itu di tengah dunia membawa perubahan besar, membawa sukacita yang besar bagi teman-teman dan hidup saya. Amin. Ya, kita akan buka firman Tuhan di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Ya, sudah ketemu semuanya? Saya akan bacakan di sini di ayat 8 dimulai terlebih dahulu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kemudian di ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Di ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia
manusia yang berkenan kepadanya. Ya, sungguh luar biasa kitab Lukas ini berbicara mengenai seorang yang luar biasa, yang dipuji. Dia adalah raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Lukas ini juga menceritakan mengenai kelahiran Yesus di kandang domba, yang seharusnya kalau secara manusia, kandang domba apa sih yang menurut teman-teman itu kandang domba? Iya, kandang domba mungkin sesuatu yang hina. Kandang domba berbicara mengenai sesuatu yang gak layak seharusnya diberikan oleh manusia. Ya, mungkin kambing, domba, itu kan ibaratnya adalah sesuatu yang gak seharusnya itu diberikan oleh Raja kita, Tuhan Yesus. Tetapi kenapa? Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus bersedia untuk lahir di kandang hina tersebut? Ya, kalau kita tahu Yesus pada saat dia lahir di kandang domba, ya kalau kita tahu bahwa Yesus itu lahir di tengah keramaian Betlehem. Ya, mungkin kita di sini ada yang lahir di mana, rumah sakit, ada yang lahir di bidan, ya tempatnya mungkin hanya private antara bidan atau dokter dengan kita semua, tetapi enggak dengan Tuhan. Dia lahir di tengah keramaian Bethlehem yang waktu itu juga sedang mengadakan sensus penduduk ya. Kalau teman-teman tahu, kalau di Indonesia ya, kalau lagi pilkada, kalau di pilkada kan ramai banget, pencoblosan segala macam. Nah, itu juga suasana kelahiran Yesus juga pada waktu itu seperti itu. Dan sama sekali nggak ada tempat yang layak. Di hotel juga waktu itu penuh, penginapan semua penuh, nggak ada cara lain. Dia harus pergi. Jadi ada mamanya, papanya pada saat itu Bunda Maria ya, dan juga Yusuf. Pada saat itu dia cari tempat, nggak ada tempat sama sekali. Ya, kemudian akhirnya dan juga Yesus itu lahir juga tidak kepada sesuatu hal yang baik. Mereka juga diberitakan juga kepada para gembala yang tidak memiliki kedudukan pada zaman itu. Jadi semuanya serba tidak berkenan. Misalkan tidak berkenannya dalam hal arti semuanya direndahkan. Ya, jadi pada saat itu Yesus lahir diberitakan kepada para gembala yang tidak mempunyai kedudukan di masyarakat pada waktu itu. Nah, jadi hal apa sih atau inti apa sih yang harus kita pegang di zaman-zaman saat ini? Sesuatu kabar gembira apa sih yang Yesus berikan kepada kita, anak-anak muda? Ya, kalau kita lihat di sini, jadi ada 3 atau 2 yang saya mungkin fokusnya 2 aja deh ya. Ada 2 makna besar dari the greatest joy, ya, bahwa kelahiran Yesus itu membawa kita kepada anak-anak muda yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita. Jadi bagaimana sih kita untuk menjadi anak muda yang diberkati dan menjadi anak muda yang memiliki masa depan yang baik? Ya, oleh karena itu yang pertama, ya, jangan minder. Jangan minder dan tetaplah rendah hati. Rendah hati berbicara bukan berarti kita harus merendahkan hati kita, tidak. Rendah hati itu adalah orang yang mau dibentuk, orang yang dengar-dengaran, orang yang mau bersedia dirinya itu melakukan yang terbaik, bukan buat mengagung-agungkan diri sendiri. Rendah hati tidak sombong, rendah hati mau bersedia ditegur, rendah hati mau siap untuk diproses. Tetapi rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu adalah dia benar-benar pesimis, dia merasa bahwa dirinya itu nggak ada artinya, dan sebaiknya mungkin kalau yang rendah diri dia itu mungkin menarik diri dari lingkungan pribadinya. Ya, mungkin dari teman-teman, dari saudara seiman di dalam Tuhan,
Kita mungkin nggak dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan. Mungkin kita dilahirkan dengan keluarga yang sederhana, atau bahkan kita tidak dilahirkan dengan keluarga kerajaan, tidak dilahirkan dari keluarga presiden yang mungkin pada saat kita udah cerot gitu ya, orang tua kita ya, ataupun ya mungkin kita nggak dilahirkan dengan serba kecukupan, dengan fasilitas yang luar biasa, fasilitas yang kaya, fasilitas yang luar biasa. Tetapi janganlah engkau lemah atau engkau minder. Saya kan orang buruh misalkan, saya kan dari keluarga yang biasa-biasa, pas-pasan, pas beli sepatu, pas beli permen gitu ya kan. Enggak seperti itu. Jadi apapun kondisi teman-teman saat ini ya, mungkin di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, stop kata-kata bahwa saya itu nggak bisa. Stop kata-kata saya ini bodoh. Stop kata-kata saya berasal dari keluarga yang pas-pasan, atau keluarga yang belum berjalan dengan Tuhan. Stop dengan kata-kata itu. Tetapi hari ini saya mau merubah paradigma teman-teman semuanya, bahwa hidupmu bisa berubah kok. Ya, hidupmu bisa berubah kalau engkau mau. Ya, oleh karena itu banyaklah berdoa. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Selalu tanya Tuhan. Misalnya, Tuhan, kita lagi butuh pekerjaan nih Tuhan. Saya lagi butuh pekerjaan untuk bantu usaha keluarga saya. Gimana caranya? Berdoa sama Tuhan. Dekatkan diri sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti menolong hidup kita. Ya, di sini di Yeremia 29 ayat 7 dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Inti dari pembahasan Yeremia 29 ayat 7 ini berbicara mengenai usahakanlah. Berarti kita harus bekerja ekstra. Kalau mungkin dunia berkata kamu tuh bodoh, kamu itu nggak bisa, kamu itu nggak berasal dari keluarga yang mampu, ya. Tetapi kita berusaha, kita harus bekerja, kita harus mengekspresikan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, mungkin hanya kita nih di dalam keluarga yang bisa diandalkan. Oleh karena itu Tuhan bilang usahakanlah. Ya, misalkan Renhard, usahakanlah, gitu ya, usahakanlah untuk menjadi yang terbaik. Misalkan siapa lagi di sini? Fibat, usahakanlah untuk menjadi pribadi yang baik, misalkan seperti itu. Atau Ferdinand, usahakanlah dirimu untuk menjadi generasi yang luar biasa. Karena kenapa? Kesejahteraan kota yang kamu buang ini maksudnya berbicara dimanapun kita ditempatkan, entah itu di dalam keluarga, mau gimana pun kita harus menerima. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi hidup teman-teman dan hidup saya. Ya, jadi berdoalah. Mungkin saat ini kita lagi banyak pergumulan. Ya, saya nggak tahu dah pergumulan teman-teman itu apa. Kebutuhan teman-teman itu saya juga nggak tahu apa. Tetapi yang tahu hanya Tuhan dan diri teman-teman semuanya. Kita berdoa sama Tuhan dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Mungkin kita banyak pergumulan di dalam keluarga kita, di dalam pertemanan kita ada pergumulan dalam kuliah kita, di dalam ekonomi kita, dalam kebutuhan kita. Percayalah, saat kita mau berusaha, saat kita mau berdoa, dan dimanapun kita berada, kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi ekor. Ya, kalau ekor itu apa? Buntut. Selalu ngikut-ngikutin. Iya, saya memang begini. Enggak, misalkan gitu. Iya, saya memang begini. Udah terima nasib aja. Ya, tetapi kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau kita menjadi kepala, berarti kita akan menjadi seorang yang
hasil, kita akan menjadi pemimpin yang sukses, kita akan menjadi orang yang pandai, orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena kita selalu mengusahakan, kita bekerja keras, kita berdoa, kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya, kalau di Mazmur dikatakan, ya kalau kita lihat bagaimana Tuhan memakai Daud. Daud itu orang sederhana sama seperti kita, tetapi apa yang membedakan Daud dengan orang-orang sekitar pada waktu zaman dia hidup? Yang membedakan adalah hubungan pribadi Daud dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Daud dalam waktu dia tertekan, Tuhan, dia berbicara sama Tuhan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Ya, kalau di Israel, di situ ada namanya lembah kekelaman. Ya, lembah kekelaman. Nah, di situ mungkin dia lagi ada masalah yang begitu berat. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah gembalaku, gembala yang baik, yang selalu memberikan jalan keluar buat domba-dombanya. Nah, saat ini kalau teman-teman lagi galau, segera bereskan hubungan kita sama Tuhan. Kalau saat ini Anda teman-teman sedang kecewa sama Tuhan, Tuhan kau nggak adil, Tuhan kau nggak baik dalam hidupku, segera bereskan hubunganmu kepada Tuhan. Di dalam sesama juga, apapun yang kau kerjakan, percaya kalau kau setia tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buat hidupmu berhasil dan kau akan beruntung. Yang kedua, yang terakhir, ya kalau udah yang terakhir udah tuh mata yang gelap, tiba-tiba ada lampu, ya langsung melek, gitu ya. Yang kedua itu adalah jangan mudah putus asa. Mazmur 71 ayat 5 di sini katakan, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Oleh karena itu, taruhlah harapanmu kepada Tuhan, fokus dan buatlah perubahan, rajin, jujur, bertanggung jawab. Percayalah bahwa apabila kita melakukan dua hal ini, ya bukan buat tahun ini, tetapi buat tahun depan. Yang pertama, jangan minder dan tetap rendah hati. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Percayalah, mungkin saat ini kita sedang dalam masa yang sulit, tetapi anak-anak muda di sini adalah anak-anak yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sama-sama kita akan masuk dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur lewat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami, bahwa Engkau adalah sukacita kami, bahwa kelahiran-Mu memberikan motivasi yang terbaik bagi hidup kami, bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, sehingga kami menjadi generasi umat pilihan Tuhan yang memiliki masa depan yang baik dan memiliki masa depan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Urapi teman-teman yang hadir pada hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita semua